Kalau kita mengikuti kehendak pedagang, itu tidak bakalan diisi pasar rakyat itu. Ya. Kita membuat itu kan dengan dana yang besar, toh. Ya, Lobbynya mungkin seperti apa orang mau lobby kok bisa dapat dana membangun itu? Ya. Sudah dibangun kok tidak ditepati. Kami menyediakan berbagai macam jenis ikan cupang, jenis ikan gupi, dan alat-alat aquascape lainnya. Harga di sini mulai dari 15.000 hingga ratusan ribu rupiah. Bagi yang berminat bisa ngubungin nomor WA 0852 2200 0707 atau langsung datang ke alamat Jalan Pendidikan depan SD 253 BSD, Bangkok, Merangin, Jambi. Kita balik ke pembangunan. Wah. Kita mungkin tidak bisa tutup mata lah ya. Pembangunan di Merangin luar biasa. Iya. Cuman ada satu pembangunan yang kita bilang di tengah kota, itu Bang ya. Iya. Di tengah kota tapi tidak difungsikan. Kayak pasar rakyat. Pasar rakyat. Tapi info yang aku dapat, info yang aku dapat dan pengetahuan aku, dulu sempat ada arahan untuk yang para penjual pindah ke sana, tapi para penjual nolak karena di sana yang beli sepi, katanya. Itu sebenarnya salah siapa sih Bang? Salah penyedianya kah atau salah yang jualan kah atau gimana sih Bang? Kalau kita mengarahkan ke pasar rakyat itu kan, kita mengharap kepada pemerintah ketegasan pemerintahnya. Ketegasan apa tuh Bang? Ketegasan dalam mengambil keputusan. Kalau kita mengikuti kehendak pedagang, itu tidak bakalan diisi pasar rakyat itu. Kita membuat itu kan dengan dana yang besar, toh. Lobbynya mungkin seperti apa orang mau lobby kok bisa dapat dana membangun itu? Sudah dibangun kok tidak ditepati. Tapi diam aja. Diam aja. Ada apa sebenarnya ini? Kan itu. Nah, ini kalau saya nilai, ini sangatlah tidak ada ketegasan dari pihak terkait. Atau memang dibiarin gitu aja atau gimana sih indikasinya ya, kalau sih, dibiar, kalau kita dikata dibiar, jadi ikon kota Bangkok gitu pasar rakyat gitu. Kalau kita berbicara itu dibiarkan, aku rasa tidak. Cuma kita nggak paham kok seharusnya seharusnya pemerintah ini tidak boleh kalah. Jangan terlalu dalam mengambil sikap. Kalau kita punya pertimbangan terus tidak bakalan maju, loh. Ada masuk kita berpihak dengan masyarakat, ada kita bersatu saat kita bahwa kita menunjukkan bahwa pemerintah ini tegas. Itu. Tapi Bang, di satu sisi kita juga mikirkan masalah pedagang Bang. Kalau pedagang pindah ke sana, penjualannya menurun, ya gimana mereka mau berdagang lagi esok harinya? Harusnya kan juga harusnya dicari solusi dong. Kenapa sih di sana penjualan pedagangnya sepi? Kayak gitu kan harusnya disebut ulang, dicari, diriset, dicari tahu gitu loh. Itu saya bilang tadi. Sangat kita sayangkan tempat semegah itu dengan dana sebesar itu tidak digunakan sesuai dengan fungsi. Itu sebenarnya kalau ada ketegasan sedikit pemerintah dan pihak terkait di situ. Ya kita kan Merangin ini kan di bawah lindungan pemerintah, bupati yang tertinggi kan. Perintahkan anak buah dia, kadis, kantor, instansi mana, pindahkan itu sesuai dengan yang kita apukan. Tapi dengar kabarnya sudah. Aku nih isu yang dengar aja ya. Katanya sudah ada yang bilang, yuk kita pindah ke sini semua pedagang pindah. Dulu pernah pindah. Ya, kalau kita ingat ya, dulu pernah pindah, tapi sebentar balik lagi. Itu gimana ceritanya tuh? Sudah pindah terus balik lagi dengan alasan para pedagang sepi.
Itu salah siapa coba? Cuma kalau kita pikir itu, yang saya ketahui, yang pernah saya dengar ini, Ndo. Memang adalah oknum pedagang yang nakal ini ada. Ada salah satu pihak pedagang yang jujur. Dia ikut, diperintahkan oleh pihak terkait, dia ikut. Kemana arah dia ikut? Setelah itu nanti nengok rekan-rekan dia berdagang di luar itu. Ikut jadi balik lagi. Jadi lagi, no. Jadi ikut-ikutan lah bahasa. Barusan ini apa tadi kan? Masalah pedagang ikan. Di luar ini yang ditetap oleh pemerintah, di luar ada lagi orang berdagang. Nah, jadi waktu itu saya ikut di situ bersama Pol PP, bersama Kadis Koprinda. Jadi saya bilang dengan Pak Kadis Koprinda, Bapak harus tegas, Abang harus tegas. Iya. Kan memang orang ini di dalam semua, di dalam semua. Iya, kalau di luar semua. Di luar semua. Betul, betul. Kalau di dalam tuh, jangankan orang yang berdagang, saya pernah beli ikan di situ. Cuma 5 menit basah baju, no. Dihantam panas luar biasa. Nah, itulah kadang-kadang yang dirasakan oleh pedagang yang jujur tadi. Kita sebut oknum lah, yang bermain, yang nakal tuh ada oknum. Ada yang nakal itu ada. Tapi nggak semuanya. Tidak semuanya. Karena yang mau jadi semuanya karena dia ikut-ikutan. Ikut-ikutan. Jadi dia kan minta keadilan. Iya, minta keadilan. Keadilan, Pak, ngapa orang itu bisa jual di luar, kami di dalam? Ya. Kalau ada orang jual di luar, ada yang jual di dalam, laku yang di luar. Di luar, pasti. Pasti di luar. Karena dia tidak lagi mikir nak masuk, dia duduk di atas motor bisa beli. Bisa langsung beli, tidak lagi mikir parkir. Gitu banyak ya. Seharusnya yang harus kita ini kan. Wah, ini mulai menarik ya, Bang. Iya. Pembahasan kita mulai menarik. Mungkin di luar sana orang banyak yang masih bingung, masih berdebat masalah ini kayak ini, masalah kayak gini. Tapi ini udah cukup clear sih masalahnya. Iya, itu. Kita sangat mengharap dengan pemerintah tegas, tepat sasaran. Tepat sasaran. Itu. Oke. Jadi selain dari pasar rakyat, menurut Abang yang mana lagi sih yang mungkin bukan nggak tepat sasaran ya, tapi belum bisa difungsikan full 100% dengan baik? Ya macam di pasar bawah itu kan ada juga itu. Pasar bawah. Ya pasar bawah namanya kan itu. Di situ kan sudah diadukan juga tempatnya. Cuma mereka ini terus kita bilang tadi, dia kepengen dagang dia laku. Yeah. Cuma dia tidak berpikir, kalau kita berpikir secara jernih, rezeki itu sudah diatur. Dimanapun kita berdagang, tetap kalau rezeki kita sebanyak itu tetap kita dibeli. Sama gini, contohnya nih, buat contoh. Di pasar bawah mungkin kalian sudah pada tahu lah. Iya. Pasar lereng. Gimana orang jualan di pasar lereng? Ada di dalam, ada di luar. Iya. Tapi tetap kalau orang nyari memang dibutuhkan, orang tetap masuk ke dalam. Harusnya kayak gitu, Bang. Iya, kita kritikan macam di pasar bawah itu. Itu pedagang itu sudah banyak sudah di luar rel itu. Iya. Toko dia sebatas ini, dia nyambung lagi pakai taral. Jadi jalan itu setelah termakan. Nah, di sini juga kita sangat mengharap ketegasan pihak terkait ini. Kok bisa orang ini berbuat seperti ini? Pasar bisa rame karena kenyamanan. Kenyamanan, itu. Pengunjung datang mau beli sesuatu, kalau dia nyaman, dia pasti balik lagi. Balik lagi. Kalau kepengen, yang pertama kali kami dari LPP NRI, khususnya saya Ketua LPP Kabupaten Merangin, sangat mengharap kepada pemerintah. Yang pertama kali itu tadi itu ketegasan. Ketegasan ya. Ketegasan. Yang kedua, membangun itu kita bukan hanya sekedar membangun. Bukan sekedar hanya membangun, cuma bisa memelihara. Pembangunan itu tersendiri bisa terawat. Bisa difungsikan. Bisa difungsikan dengan baik. Sebaik-baik mungkin. Yang ketiga, kita tidak boleh memaksa kehendak. Kalau memang itulah yang bisa dibangun di Merangin kan, ya kita tidak bisa lagi menambah. Kalau kita menambah pembangunan yang lain, inilah makanya banyak temuan itu pembangunan itu tidak sesuai fungsinya dan tidak tepat sasaran. Tepat sasaran. Contohnya drainase tadi. Drainase di tempat saya sendiri, setelah sudah dibangun, saya lihat di mana titik air yang bakalan masuk ke sini. Kan lucu ya. Lucu, itu di tempat saya sendiri. Nah, kita kalau untuk pembangunan, alhamdulillah. Dibandingkan kabupaten lain di Provinsi Jambi lumayan ya? Lumayan, siapapun bupatinya di Merangin ini memang membangunnya luar biasa. Cuman tergantung gimana memfungsikan lebih baik lagi. Apalagi sia-sia buang duit lah. Apalagi zaman Pak Aris ini, memang dipuji. Pembangunan itu luar biasa. Kalau belum merata itu sudah pasti. Ya. Karena pembangunan itu kan butuh anggaran dari pusat.
bukan sekendak Pak Haris juga, bukan sekendak Pak Haris. Kalau kehendak Pak Haris itu membangun itu kalau bisa seluruh jalan yang buruk dibangun, desa-desa yang mana dibangun. Cuma dia kan butuh proses. Tapi uang desa yang dari Pak Haris gimana? Itu yang kita pikir. Kita sangat mengharap juga ke depannya. Macam desa, kalau bisa perdes apa namanya yang di desa ini bisa dibikin oleh desa, yang tidak tercapai oleh kabupaten, tolonglah di backup oleh dana desa. Itu benar sekali itu. Itu sangat mengharap gitu. Dengan inilah kepada istilahnya kepala desa seluruh yang ada di Kabupaten Merangin yang tidak tercapai oleh kabupaten, tolong di backup-kan dengan dana desa yang ada. Karena dana desa mungkin bisa cukup lah. Bisa cukup. Kalau kita pikir 1 miliar itu di desa itu membangun apa dong? Taruhlah honor untuk ini, misalnya untuk perangkat desa. Berapa persen lagi? Berapa puluh persen lagi sisanya? Karena aku juga, ya bukan aku aja, mungkin kita semua nggak bisa nutup mata juga Bang. Di media sosial segala macam banyak bilang, aduh ini jalan desa sini kayak gini, jalan desa sana kayak gini, kayak mana, gitu. Sebenarnya kalau memang nggak dapat ataupun belum dapat dari pemerintahan pusat ataupun dari kabupaten, harusnya bisa dialih fungsikan dengan dana desa. Tapi kita juga nggak tahu apakah dibolehkan atau enggak, tuh kita nggak tahu ya Bang. Itulah saya bilang tadi itu, apakah ini memang dibolehkan ataukah bisa dibikin perdesnya. Kalau kita mengharap kepada daerah semua tidak tercapai. Kasihan Pak Haris sendirian. Siapapun yang jadi pemimpin belum tentu bisa. Tidak akan bisa menuruti kehendak seluruh rakyat Kabupaten Merangin. Iya, kecuali dia pakai dana sendiri kan. Saya bukan ini terus terang. Saya tidak membela siapa-siapa. Saya sesuai dengan fungsi saya, LPPNRI ini lembaga. Nah, inilah. Sangat mengharap ke depannya desa bisa bantu daerah kabupaten untuk membangun. Itu maka dana desa itu dihadirkan oleh Pak Presiden itu mungkin sebesar itu. Karena mungkin ada indikasi juga untuk bisa backup juga itu harusnya. Itu saya bilang. Harusnya gitu. Jadi yang kecil-kecil itu nggak ada dari kabupaten lagi mungkin dong. Dalam pandangan kita kan, nggak ada lagi harus di kabupaten. Ini sudah jalan 1 kilo. Masih nak nunggu kabupaten juga. Jadi dana desa nih. Apa fungsinya? Nah, itu. Mau ditumpuk sampai berapa M gitu kan nggak mungkin kan. Oke Bang, makasih banyak buat Bang Subhan sudah ngasih inspirasi juga buat kita, yang sudah memberikan banyak sekali pelajaran buat kita, pengetahuan yang mungkin kawan-kawan yang belum tahu kayak gitu kan. Bang Subhan sudah memberikan ya dengan jelas lah. Aku pribadi aja udah banyak dapat pelajaran lah. Oke, buat teman-teman di luar sana yang kepengen atau mau membantu LPPNRI, monggo dipersilakan ya. Siap. Dan jangan lupa tetap stay di channel Merangin TV, yang di YouTube jangan lupa di like, share, dan subscribe, yang di TV kabelnya jangan lupa juga dipasang TV tantannya. Oke, makasih banyak Bang Subhan, thank you. Kita ketemu di lain waktu ya. Dadah.